Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam serumpun dan salam satu persaudaraan. Salam serumpun, salam perjuangan, salam seagama, seakidah kepada saudara yang sudi menonton video ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi saudara untuk slot reaction bersama saya, Usra. Dan pada kali ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga saudara semua sihat, sentiasa diberi kemudahan, sentiasa dalam keadaan yang baik dan dijauhkan daripada mara bahaya dan dilimpahi rezeki bermanfaat dan ilmu yang boleh kita perolehi bersama hasil daripada perkongsian info. Dan apa-apa pun saudara, pada hari ini saya bersyukur dengan izin Allah SWT kita masih lagi dapat bersama. Dan saudara, pada hari ini sebenarnya saya ada menerima komentar-komentar daripada saudara kita yang ingin supaya saya membuat satu reaction, iaitu mengenai sebuah tajuk media asing sebut atlet Indonesia ini bukan manusia. Rekor yang dia buat sangat ... Jadi saya pun tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan ... Dan pada kali ini saudara, channel yang saya pilih adalah Pengetahuan by Epic Wise. Pada saudara yang belum lagi subscribe channel Pengetahuan by Epic Wise, dipersilakan. Dan insya-Allah kita akan sama-sama untuk membuat mungkin perkongsian ilmu. Dan saudara, jika video ini tidak benar ataupun hoax ataupun sekadar andaian, saya mohon saudara semua memberikan komentar di bawah sebagai kita sama-sama untuk mengeratkan lagi silaturahmi dan juga untuk berkongsi ilmu sesama kita, ya saudara. Dan saya telah mencantumkan sumber asli pada deskripsi dan saudara jangan lupa untuk menonton video aslinya, ya saudara. Dan tanpa melengahkan masa, saya sendiri sebenarnya nak tahu apakah pengisian yang cuba diperkatakan dalam video pada kali ini. Okey. Olahraga dikenal sebagai sarana yang biasa digunakan seseorang untuk memiliki hidup yang sehat. Terkadang, olahraga juga bisa dijadikan hobi oleh berbagai kalangan. Selain itu, olahraga juga menjadi sebuah ajang kompetisi bergengsi yang disorot di setiap sudut dunia. Dan saudara, saya jelas sekali ya sebenarnya dapat memperkatakan selain daripada olahraga ni sebagai hobi, sebagai satu pertandingan untuk mengangkat nama sebuah negara, tapi saudara, olahraga ini juga sebenarnya mampu untuk memberikan pendapatan pulangan yang lumayan kepada mana-mana atlet. Kerana ya, untuk sendiri maklum, dia permainan dan terbaru saudara, e-sport ataupun permainan seperti Mobile Legends, seperti PUBG, jelas sekali dikatakan ia juga kini dilihat sebagai satu sukan secara e-sport. Okey, kita tengok apakah yang ingin diperkatakan. Sehingga gak heran jika kemenangan yang diraih di berbagai cabang olahraga bisa meningkatkan kepercayaan diri dan prestis seorang atlet. Sebagai negara yang memfasilitasi para atletnya dalam berbagai ajang kompetisi olahraga, Betul. Indonesia juga punya daftar atlet yang memiliki prestasi kelas dunia loh guys. Oke, daripada kelamaan, nonton video berikut ini yuk. Okey, berjoget-joget. Okey, ini penari Oh ya. iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, Okey. biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari channel kita selanjutnya. Okey. Nombor 1, Aris Susanti Rahayu. Aris Jika Susanti kalian Rahayu. membuka berita seputar olahraga, kalian pasti tahu dong kalau hari ini nama Aris Susanti Rahayu sedang ramai diperbincangkan. Kemenangan atlet panjat tebing asal Indonesia dalam ajang kejuaraan IF. Okey, jelas sekali atlet ini katanya antara atlet yang mahir ataupun terlibat dalam sukan panjat tebing ya saudara. Dan memang nama dia panjang sekali, tak silap saya tadi. SC World Cup 2019 membuatnya disebut-sebut bukan manusia oleh media asing. Pasalnya, selain memenangkan pertandingan, Aris juga berhasil memecahkan rekor baru dengan menaklukkan tebing setinggi 15 meter selama 6,99. Okey, 15 meter saudara.
Katanya Aris ini juga memegang rekod dunia dengan dan 5 detik. Okey. Subhanallah. Kalau sebegini permainan dia. 2018 lalu, ia juga berhasil mengalahkan Elena Timofeva dan berhasil mendapatkan julukan Spider-Woman. Wah. Saudara, kalau tengok kepada cara Aris memanjat, saudara, subhanallah, saya tengok kita macam kejut satu panjat ataupun cara memanjat tu, saudara, sangat-sangat laju, pantas, dan saya fikir beliau ini pasti selalu melakukan satu latihan yang intensiti yang tinggi, saudara, dan pasti inilah harga yang dibayar hasil daripada latihan yang beliau buat di luar sana. Dan bagi saya sangat laju, saudara, cara dulu dibilang Spider-Woman. Spider-Woman. Dibilang bukan manusia. Bukan manusia pula. Tangga ya guys. Terbaik Aris. Saya baru tahu hari ni sebenarnya Aris ni, subhanallah, sangat laju. Allahu Akbar. Aris Muhammad Zohri adalah seorang pelari muda 100 meter asal Indonesia. Okey. Namanya mulai dikenal setelah berhasil Muhammad keluar Zohri sebagai juara dalam ajang kejuaraan dunia atletik junior 2018 lalu di Tampere, Finlandia. Dengan catatan waktu 10,19 detik, Zohri berhasil mengalahkan atlet asal Amerika Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Pencapaian Zohri ini menjadi catatan baru dalam sejarah cabang olahraga atletik Indonesia. Pencapaian terbaik yang pernah dicapai atlet Indonesia sebelumnya adalah finish ke-8 di babak saudara, tahun 1986. Zohri antara atlet pelari. Tadi kita tahu Aris, sekarang ini Zohri. Dua atlet yang dianggap bagi media asing katanya bukan manusia. Yang ketiga, Edgar Xavier Marvelo. Meskipun tidak menjadi nama yang masuk dalam list atlet yang diunggulkan, namun ternyata Edgar Xavier Marvelo panjang nama, mampu meraih medali emas dalam ajang kejuaraan wushu dunia. Ajang kejuaraan tersebut dilaksanakan di Stadion Minhang, Shanghai, China. Edgar berhasil mengalahkan 87 atlet wushu lainnya dengan catatan poin mencapai 9,663. Sebelum ajang kompetisi dunia ini, Edgar sebelumnya juga turut berpartisipasi dalam Asian Games dan berhasil mendapat. Dan jelas sekali, saudara, ya, ni Edgar, dan sebelum tadi Zohri, dan yang awal tadilah Aris. Dan kita dapat lihat bagaimana yang saya benar-benar terkejut adalah dalam acara panjat tebing, saudara, bagaimana seorang wanita mampu memanjat dengan begitu cekap, begitu pantas. Dan ya, memang tak salah, memang kita tak rasa pelik atau tidak rasa mustahil kalau kita nak bagi nama jolokan itu sebagai super woman, kerana memang kita tengok cara memanjat itu bukan kaleng-kaleng, bukan calang-calang, saudara. Dan yang kedua tadi, Muhammad Zohri, yang jelas sekali membuktikan beliau antara atlet yang mencipta nama dalam lari, dan tak dapat dinafikan juga sekarang ini Edgar ini pula dari segi seni wushunya, beliau membuktikan yang beliau mempunyai kualiti tersendiri, dan ini yang mungkin menjadi perbualan dalam kalangan media asing sebenarnya. Dan medali perak dalam ajang tersebut. Yang keempat, Chris John. Sejak berhasil menorehkan catatan sejarah dalam cabang olahraga tinju, nama Chris John mulai diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Kemenangannya dalam Oscar Leon setelah mengalahkan atlet asal Kolombia membuatnya layak menyandang gelar juara dunia tinju kelas bulu WBA. Chris John juga sempat mengalahkan atlet tinju ternama asal Amerika Serikat, Derek Gainer, pada tahun 2005. Dalam dunia tinju ini, Chris John berhasil mempertahankan gelarnya selama 10 tahun. Wah, hebat banget ya guys.
10 tahun dia berjaya mengekalkan kejuaraannya. Dan saudara, baru hari ini saya dapat tahu sebenarnya Chris John ini antara kita kata yang merupakan atlet Indonesia yang mencipta nama dalam acara boxing ini, yang memang kita tahu kebanyakan boxing ini dipelopori oleh golongan barat, golongan-golongan Eropah, tapi ternyata terdapat satu ataupun mungkin lebih daripada ini, sekiranya itu setakat yang saya tahu, inilah atlet Indonesia yang pertama saya tahu terlibat dalam acara boxing. Mungkin saudara boleh komen di bawah nama-nama atlet Indonesia yang turut terlibat dalam acara boxing ini. Dan jelas sekali Chris John ini katanya telah menggondol dan memegang gelaran selama 10 kali berturut-turut katanya. Okey, yang kelima, Linswell Kwok. Linswell Kwok. Perempuan berperas cantik asal Indonesia, Linswell Kwok berhasil memenangkan kejuaraan wushu dunia ke-14 yang diselenggarakan di Rusia pada 28 September sampai 3 Oktober 2017 lalu. Okey. Hal ini membuktikan bahwa Linswell masih menjadi yang Linswell terbaik dalam nomor andalannya, Tai Chi Chuan. Dengan meraih nilai terbaik 9,67, kemenangannya ini juga berhasil mempertahankan tradisi emas dalam nomor Tai Chi Chuan. Okey. Lin. Jadi itu antara nama-nama yang dikatakan oleh media asing yang mereka memiliki sikap luar biasa, persembahan luar biasa. Dan mungkin inilah dia video daripada channel Pengetahuan by Epic Wise. Dan saudara, apa yang boleh saya tengok seperti tadi, jelas sekali terdapat 5 atlet daripada Indonesia yang dikatakan memiliki keupayaan. Jelas sekali saudara, kita telah pun melihat bagaimana 5 atlet yang kita katakan disebut-sebut oleh media asing katanya bukan manusia. Dan bagi saya, dalam kalangan 5 atlet tersebut saudara, saya tertarik dengan cara dan juga persembahan yang dipamerkan oleh Aris, yang mana kita saksikan kepantasan kecekapan Aris ini dalam acara panjat tembok atau panjat tebing ini saudara. Jelas sekali membuktikan kecekapan beliau, dan saya rasa tidak pelik jika suatu hari nanti beliau mampu menjadi antara jaguh terbaik di dunia dan akan memegang rekod nombor 1 dunia dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dan apa yang boleh saya katakan saudara, dalam kelima-lima senarai ini kita dapat lihat betapa Aris antara atlet Indonesia yang bagi saya cukup luar biasa. Di samping juga kita dapat Zuhri, di samping juga kalau tak silap saya tadi Lin, termasuk juga Chris John. Dan ya, tertarik juga bagaimana Chris John ini berjaya membawa nama Indonesia ke dalam acara boxing ini untuk sekaligus membuktikan bahawasanya di ASEAN juga memiliki terlahir juga wira-wira terbaik yang bakal membarisi dunia sukan. Apa-apa pun saudara, terima kasih kepada saudara yang sudi menonton video ini. Saya mohon maaf seandainya terdapat kesilapan saya, seandainya tersilap kata, saya mohon maaf sekiranya ada kekeliruan. Dan kepada saudara yang mungkin ingin membantu menambahkan info, silakan memberikan komentar dan saranan untuk video yang akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu di video akan datang. Semoga kita semua sentiasa bersatu saudara. Malaysia, Indonesia, adik abang. Kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.